Oke, kita udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di pertemuan 2 terkait desain for manufacturing and assembling, atau kalau di di KRS kita kenal dengan perancangan manufaktur dan perakitan. Di sini ya, di pertemuan 1 sudah kita bahas bahwa DFMA itu merupakan bagian dari satu kesatuan, yaitu design for X gitu ya. Salah satunya yaitu desain for manufacturing dan assembling. Di mana desain for manufacturing assembling ini sesuai namanya, di situ ada dua hal, yaitu manufaktur dan assembling. Jadi secara umum yang perlu kita tekankan Pak untuk desain for manufacturing dan assembling, yaitu secara umum adalah ada 5 hal di sini, 5 hal utama yang biasanya jadikan acuan. Yang pertama yaitu memahami batasan proses dan mengatur biaya proses. Karena berhubungan dengan manufaktur, jadi pada umumnya desain for manufacturing adalah mendesain. Jadi kalian tuh ngedesain sesuatu, itu sudah terbayang bahwa desain yang kalian buat itu akan dibuatnya menggunakan proses apa. Sehingga proses itu tuh eligible, atau proses itu sesuai dengan yang dengan spesifikasi. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah buat desain, ternyata kalian bingung, ini mau pakainya mesin apa nih, mesin milling misalnya, millingnya milling apa gitu. Jadi malah bingung ke sana. Jadi harusnya kalian sudah terbayangkan gitu. Nanti di sini akan pakai proses ini, nanti toolsnya ini, terus kemudian dari proses 1 ke proses 2-nya bagaimana, lanjut ke proses berikutnya. Nah, misalnya ada beberapa proses yang sesuai, misalnya 2 atau lebih dari proses yang sesuai, maka perlu diatur pengaturan biaya prosesnya. Ini admitnya manual ya, jadi saya nggak tahu cara ininya. Oke, jangan lupa untuk isi presensi ya. Jika ada 2 atau lebih dari proses yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan pada saat desain, maka di situ kita harus menentukan biaya proses yang sesuai itu mana yang paling mendekati. Misalnya perusahaan ingin melakukan pendekatan dari biaya proses seminimum mungkin, ya berarti kalian eliminasi tuh. Misalnya ada tiga itu mana yang biayanya paling rendah misalnya. Atau misalnya perusahaan ya jelas ya, berbanding lurus antara harga yang paling rendah disesuaikan dengan harga yang paling kualitas yang dihasilkan. Misalnya ya mungkin jadi tidak maksimal gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan bentuknya rentang. Misalnya coba dalam satu proses itu setidaknya menghabiskan biaya proses misalnya antara 10.000 sampai 15.000 rupiah. Nah di situ sudah terbayangkan, maka ada rentang harga atau biaya, berarti kalian harus menentukan 10.000 sampai 15.000 itu menjadi batasan. Makanya di sini batasan proses dan batasan dari biayanya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan dalam DFMA yaitu jika ada ketidaksesuaian dengan proses atau dengan perakitan, manufaktur maupun perakitan, maka kita memerlukan untuk mendesain ulang komponennya untuk mengurangi langkah proses. Tadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kalian sudah ngedesain, ternyata perusahaan kalian hanya memiliki mesin bubut 3 aksis misalnya. Mesin bubut 3 aksis dengan tools jenis A dan B misalnya. Nah, berarti kalian harus menentukan bahwa desain yang kalian buat ternyata memberikan kesulitan jika dilakukan proses dengan yang 3 aksis tadi. Maka kita harus menyesuaikan. Kalau ternyata perusahaan itu menentukan tidak boleh melakukan proses selain dari perusahaannya gitu, atau tidak boleh disubkon misalnya ke perusahaan lain, maka ya kita harus mendesain ulang bagaimana produk atau komponen atau spare part itu memiliki fungsi yang sama, tetapi tetap memberikan kesesuaian untuk diproses misalnya. Makanya kita harus mendesain ulang. Oh, yang tadinya gini, gimana kalau bentuknya diubah, tapi tidak mengubah gimana cara kerja atau fungsi atau mekanisme proses secara keseluruhan. Misalnya kalian membuat housing stator atau rotor untuk penggerak
ditempel itu untuk penggerak misalnya di kompresor misalnya di mobil Mercy misalnya. Nah, pada saat bentuk kompresor, pada saat bentuk housingnya itu sudah ditentukan, jika dipasang pada statornya, nah gimana jika kita ubah posisi lubangnya misalnya, atau misalnya kita ubah derajat chamfernya karena ada keterbatasan dari segi proses atau langkah prosesnya, itu juga bisa jika ada keterbatasannya. Atau yang kedua ini yang dimaksud adalah untuk mengurangi langkah proses. Ternyata setelah kalian desain, prosesnya itu ternyata untuk membuat satu housing itu ternyata memerlukan membuat drill atau boringnya itu ada 8 misalnya, ada 8 lubang. Padahal kalau misalnya kalian desain ulang, ternyata harusnya membuat konektornya itu cukup satu atau dua konektor, tapi tidak terlalu banyak lubang, nggak harus 8 misalnya, 4 misalnya. Itu bisa dikurangi jumlahnya untuk mengurangi langkah proses. Yang harusnya tadi itu 8 kali ngedrill, jadi 4 kali ngedrill. Tapi jangan lupa mengurangi bukan berarti mengurangi jumlah proses atau komponen tadi, bukan berarti mengubah fungsinya atau misalnya malah jadi tidak bergerak gitu ya. Itu tidak boleh. Itu tetap memperhatikan itu. Kalau misalnya cuma mengurangi aja ya, mengurangi dengan yang lebih murah ya gampang, nggak harus belajar kuliah ya. Justru kita harus melakukan analisis itu, analisis proses. Terus yang ketiga di sini memilih proses produk yang sesuai dengan skala ekonomis. Proses produk yang sesuai itu maksudnya kalau kalian harus membuatnya itu sistem batch atau misalnya sistem mass production, itu beda. Kalau misalnya sistem batch itu ya misalnya bentuknya kalian mau membuat produk atau komponen hanya buatnya 10 atau 20 atau misalnya 100 maksimal paling banyak. Berbeda dengan mass production, kalau kalian harus membuat sehari itu harus membuat 2000, terus besoknya 2000 lagi. Nah, itu proses mana yang lebih sesuai. Jadi nggak kita pilih, oh ini yang paling murah nih, tapi ternyata tidak ekonomis jika membuat satu produknya itu harus membuat setiap hari itu ribuan. Yang paling gampang contohnya adalah misalnya kalian memilih proses untuk membuat untuk membuat blok mesin misalnya, blok mesin dari Yamaha 1 misalnya YPMI, terus kalian vendor untuk subkon untuk membuatnya. Nah, ternyata sudah mendapatkan kerjasama supaya memberikan produknya itu misalnya 2000 per hari. Maka 2000 pieces per hari ini tidak mungkin kalian buat menggunakan sand casting. Sand casting harus membuat cetakan, membuat core-nya, terus membuat membuat campurannya, terus kemudian dihancurkan, terus disusun ulang, dibuat lagi. Nah, itu akan lebih banyak prosesnya dan skalanya jadi tidak ekonomis. Jadi skala ekonomis itu bukan skala yang kecil ya, tapi skala yang sesuai dengan prosesnya. Jadi kalau misalnya 20 pieces, proses mana yang sesuai? Oh, ternyata kalau misalnya 2000 per hari, oh ya berarti nggak cocok menggunakan sand casting. Cocoknya yaitu menggunakan misalnya die casting. Yang berikutnya komponen dan proses yang terstandar. Standar itu maksudnya adalah yang diminta oleh vendor atau diminta oleh perusahaan perusahaan yang pemesan gitu ya. Contohnya misalnya standar saya pokoknya gimana caranya housing ini dipasang pada stator, terus kemudian nanti ada rotor di bagian luarnya itu bergerak tapi tidak mempengaruhi fungsi. Nah, itu udah jadi terstandar dari bukan hanya SNI ya, tapi terstandar dari pemesannya, karena pemesan juga memiliki standar dari perusahaannya. Jangan sampai nanti melenceng dari standar malah menimbulkan komplain. Atau di sini bisa juga menggunakan konsep komponen black box. Di sini maksudnya black box itu kayak kalau kalian lihat di pesawat terbang, kalau pesawat terbang itu misalnya kecelakaan, itu kan ada komponen yang katanya konon itu tidak bisa hancur, itu bernama black box. Di mana black box-nya itu berisi rekaman saat kejadian. Nah, contohnya juga sama yang di DFMA ini. Menggunakan konsep komponen black box itu maksudnya gimana caranya fungsinya tetap sama, dia sebagai black box, gitu. Tapi kita bisa optimalkan gitu maksudnya. Bisa dioptimalkan. Black box-nya terserah mau bentuknya panjang, bulat, kotak, gitu. Tetapi tetap
fungsinya dia tidak hancur misalnya, atau dia tidak menghalangi fungsinya secara utama. Itu contohnya. Nah, berikutnya kita akan berikan contoh-contohnya. Nah, yang pertama, ini ada beberapa contoh, mungkin nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan DPMA yang lebih spesifik ya. Pada dasarnya, DPMA itu yang pertama adalah membuat sesuatu hal itu mudah dibuat dan mudah dipasang gitu. Mudah dibuat itu manufaktur, mudah dipasang berarti assembling gitu. Nah, contoh misalnya pada saat yang saya pakai pointer. Contoh yang A, ini ada bentuknya asimetrik sama simetrik. Nah, pada saat pembuatan produk jelas kalau secara desain for manufaktur itu lebih ekonomis itu yang asimetrik karena dia hanya membuat chamfer atau fillet ya, di satu sisi saja. Nah. Bapak izin PPT-nya nggak nampilin gambar yang Bapak maksud, Pak. Oh iya, bentar saya stop share dulu. Aduh. Bentar saya share ulang ya. Sudah muncul? Muncul, Pak. Oke. Nah, di sini hilang pointernya. Di sini contohnya, kalau secara manufaktur ekonomis itu jelas yang asimetrik, gambar asimetrik itu yang lebih menguntungkan karena dia hanya membuat proses di satu sisi saja. Contohnya misalnya di sini dibuat fillet atau chamfer di satu sisi sebelah kiri. Kalau yang kanan berarti kita harus membuat kiri dan kanan ya, yang simetrikalnya. Tetapi nilai ekonomis belum tentu itu sesuai dengan tadi desain for manufacturing atau assembly. Karena ekonomis di sini bisa saja bisa saja bentuknya seperti ini malah lebih sulit. Bayangkan pada saat kalian misalnya kalian sebagai operator perakitan atau kalian ngerakit di kampus misalnya. Nah, pada saat kalian harus merakit mengambil produk yang bentuknya bentuk asimetrik yang kiri, nah terus kemudian kalian ngambil dari satu box penuh, terus kalian harus memasang dengan cepat misalnya. Nah, pada saat kalian pertama kali masang, terus kalian memasukkan ke lubang, nah syukur-syukur kalian nemu yang sebelah kiri ini. Sehingga lubangnya jadi masuk karena ada chamfer atau fillet. Tetapi kalau pada saat kalian memegang yang sebelah kanannya yang tidak ada fillet, itu menjadi waste time. Kalian pasang tidak masuk, terus kalian butuh effort jari kalian atau tangan kalian untuk membalik, terus kemudian masukin lagi. Dan kenapa? Karena perlu kita ketahui pada saat kita membuat satu produk, jika produk itu bentuknya misalnya silinder, terus kemudian di sini ada pin, maka biasanya pasti itu dia menggunakan fillet atau chamfer. Nah, berbeda dengan yang simetrik, pada saat dua-duanya simetris, jadi pada saat dalam tumpukan pin dalam box itu misalnya ratusan, walaupun ngambil asal sambil nggak lihat pun dipasang ke dalam sub silinder, itu pasti dia akan ketemu baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, dan itu akan mempercepat dari proses assembling. Assembling ini harap dibedakan. Desain ini cocok untuk desain for assembling. Nah, untuk yang desain for manufacturing gimana Pak? Apakah jadinya tidak sesuai? Bukan. Desain for manufacturing itu bukan manufakturnya menjadi lebih hemat atau lebih cepat, bukan. Tapi yang di sini adalah bagaimana desain for manufaktur adalah desain yang menyesuaikan dengan proses yang akan kita gunakan atau prosesnya menyesuaikan desainnya. Itu bisa jika prosesnya mesinnya banyak ya. Tapi kalau mesinnya terbatas berarti kita harus mendesain sesuai dengan proses manufaktur yang ada. Dan kalau desain for assembling itu bagaimana kita memilih desain yang mempercepat. Dan sehingga kalau mempercepat waktunya berarti mempercepat prosesnya. Sehingga cost-nya juga semakin turun kan karena cycle time-nya jadi makin menurun.
Nah, contoh yang kedua ya di sini ada slightly asymmetric. Yang berikutnya adalah pronouns asymmetric. Nah, secara garis besar ini tidak ada yang salah dengan yang gambar yang sebelah kiri. Tapi jika kita lihat posisi dari lubang pinnya ini itu tidak betul-betul simetris. Kiri atas kiri dan kanan lurus mungkin, tapi dia tidak lurus dengan yang bawah. Jadi pada saat kita akan pasangkan dengan blok mesin, misalnya kita pasangkan dengan blok mesin, kita harus tentukan bahwa yang bagian atas yang memiliki panjang yang lebih rendah, di bawah itu yang lebih panjang, panjangnya lebih banyak ya, itu kita harus lepas. Itu tidak sesuai ya, dan lebih sulit itu. Nah, itu akan lebih mudah jika kita pasangnya itu jika pasangnya kita cukup berikan potongan di bagian bawah, terus kemudian di bagian blok mesinnya kita pasang stopper, terus kemudian kita pasang pin lubangnya supaya pinnya tepat ke dalam, misalnya untuk mengunci blok mesin. Itu dianggap lebih mudah. Cara-cara seperti ini lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan Jepang, biasanya dia atau perusahaan Jepang atau perusahaan lainnya yang biasanya mengusung konsep namanya itu continuous improvement atau kaizen, atau mengusung konsep yang lain kayak continuous improvement atau ini improvement project gitu ya. Itu mirip-mirip samanya, tapi intinya sama. Jadi dia membuat improvement dari sesuatu hal yang kecil gitu. Contohnya yang paling atas ini, sebelumnya di perusahaan saya ini bisa menjadikan ide bahwa pin pada saat di elektroda welding itu ternyata hanya satu kali pakai. Jadi pada saat elektroda welding ini dipasang, itu dia hanya bisa satu kali pakai di satu sisi. Jadi satu sisinya chamfernya ini sudah aus, sudah tidak sesuai, itu kita nggak bisa pakai bagian bawah. Jadi waktu itu kita berpikir, oh gimana kalau kita buat aja dua ini. Ya, kita punya ide bagaimana kalau kita buat jadi simetris aja. Jadi kalau yang bagian atasnya sudah aus, yang bagian atasnya aja kan misalnya cycle time 1000 gitu ya. 1000 kali welding, projection welding. Terus setelah itu aus, terus kemudian kita balik, terus kita kunci lagi, ternyata bisa lagi. Digunakan yang bagian atasnya untuk sebagai mungkin kalian ada mata kuliah yang bernama jig and fixture ya. Nah, di sini fungsinya itu pin di elektroda welding jenis projection itu ini berfungsi sebagai fixture atau penahan ya. Maksud yang kedua tadi sudah sama. Nah, kalau yang kedua ini konsepnya itu sama kayak beberapa kali kalau kalian pernah mengganti ban mobil itu dia memiliki 4 titik lubang dari velgnya ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa velgnya itu dia betul-betul simetris lubangnya itu, tetapi kadang-kala kita memasang itu tidak bisa lurus jika kondisi bannya itu tidak benar-benar lurus. Nah, itu bisa menjadi ide bahwa gimana caranya supaya orang angkat ban itu udah mah berat gitu ya, terus kemudian dipasang di ringnya itu harus pas gitu. Nah, kadang-kadang beberapa kali pun enggak pas gitu ya. Nah, itu cukup berat kan, bahwa angka satu bana itu bisa kita improvement. Kita minta improvement untuk supaya pinnya itu masuk ya pin penguncinya itu pengunci bautnya itu bisa pas langsung ke dalam rim atau ke velgnya. Ini bisa mengusung konsep DFFI. Nah, terus berikutnya yang konsep yang J itu ada juga konsepnya itu jika bentuk wadahnya itu bentuknya seperti ini, jika kita akan memasukkan satu barang itu akan menjadi wheel jam. Wheel jam itu jadi macet gitu ya. Tapi pada saat kita tambahkan satu, ini akan menjadi tidak macet. Atau misalnya dia sudah tergait, bukan tergait istilahnya tergait itu terarahkan gitu ya, terarahkan. Terus nanti mungkin di gambar berikutnya ada contohnya. Terus ada yang gambar yang D itu wheel tangle sama cannet tangle. Wheel tangle itu maksudnya dia menjadi
ya kalian mungkin pernah nemu ya kalau kalian bongkar-bongkar otomotif di motor atau di mobil, ada part ring seperti C ini yang bagian ujungnya itu ada lubang ya, di bagian ujungnya sini lubang, dan itu harus dipasang pas gitu. Nah, bentuknya kalau misalnya dia agak jauh, ini dia akan mudah bergeser, tangle itu. Dia akan mudah bergeser. Tapi kalau misalnya bentuknya eh, bentuknya lebih rapat, terus ada lubang di sini, itu biasanya pakai paketan, terus kemudian direnggangkan, terus dipasang lagi, dia lebih nyekruk gitu ya. Itu contohnya. Nah, itu yang contoh yang D. Yang contoh yang berikutnya, ini ada yang eh, apa yang tidak sesuai untuk proses assembling. Misalnya contoh pada saat proses assembling kalian melihat ada satu part kok kecil sekali gitu ya, very small. Very small itu nggak boleh. Ini kiri kanan bukan perbandingan kayak yang tadi ya, yang yang existing, yang kanannya misalnya yang improvementnya. Nah kalau yang ini enggak. Ini 4 gambar yang di kanannya itu adalah 4 gambar yang kondisi tidak disarankan sebagai bagian dari DPMA. Yang pertama, ini yang very small. Jadi pada saat sangat kecil itu tidak disarankan apabila menggunakan tangan juga. Jadi produknya itu tidak disarankan sangat kecil ya, jika tanpa alat bantu yang sesuai. Terus kemudian jika bentuknya itu slippery ya, atau misalnya licin. Licin juga tidak disarankan, jika di licin itu akan mudah lepas, mudah terlepas, terus kemudian menambah waktu yang bagi operator atau bagi perakitan menjadi lebih lama. Terus kemudian juga shaft ini tidak disarankan juga, biasanya ujungnya itu dibuat lebih tumpul ya, atau lebih mudah untuk dipegang dan tidak baik tidak menyakiti maupun tidak menyebabkan patah atau menusuk maupun patah. Terus yang bagian yang kanan ini fleksibel, sangat tidak disarankan juga jika dengan cepat itu bentuknya terlalu lunak atau terlalu uh, apa longgar ya, fleksibel seperti ini. Ini juga tidak disarankan. Ini kok tidak berubah ya. Berubah. Nah, udah berubah. Oke, yang berikutnya contohnya di sini part jam cross corner. Nah, di sini bilang bahwa jika bentuknya memasang dalam sebuah slot, terus kemudian kita akan memasukkan pin, ini tidak disarankan, ini tidak cocok. Walaupun panjangnya misalnya sudah disesuaikan dengan toleransi, ini juga tidak cocok karena dia di sini bilang ada part jam. Part jam itu maksudnya part atau pin ini akan ngejam atau akan macet di tengah-tengah, padahal dianya miring gitu ya. Udah macet miring lagi, itu susah ngambilnya juga karena bagian ujungnya itu jadi tidak rata. Makanya salah satu caranya yaitu bukan bentuknya pin, tapi kita buat lebih lebar atau lebih tinggi sehingga produknya menjadi tidak ngejam. Nah, terus berikutnya adalah pada saat memasukkan pin ke dalam lubang ya, ke dalam slot lubang, di sini ada kesulitan pada saat memasukkan. Bisa kita lihat bahwa di sini kita ya di sini kita lihat bentuknya di bawahnya adalah bentuknya prisma misalnya atau segitiga, terus kemudian bentuk yang di bagian pinnya itu hanya berupa chamfer. Nanti yang menjadi kesulitan adalah di bagian ujungnya. Bagian ujungnya jadi sulit. Nah, yang harusnya adalah apabila untuk mempermudah, tolong pinnya itu bisa ditambahkan the apa lubang, tapi lubangnya itu bentuknya flat di bagian bawah, bagian sini, sehingga pada saat pemasangan dia menjadi tidak ngejam di bagian tengah. Atau ada beberapa kasus malahan si pinnya itu ditambahkan lubang di tengah sini supaya dia terguide atau terarahkan supaya masuk ke dalam langsung center gitu maksudnya. Itu juga ada beberapa kasus ya di lini produksi di manufacturing.
Nah, kalau di bagian atas, hole in pin itu tadi dibuat ada pin tapi tengah-tengahnya lubang. Nah, ini juga bisa untuk menggait di bagian tengah diberikan eh, pin kecil itu masuk dulu ke tengah, kemudian diisi juga baru diisi ringnya ya, ringnya masuk ke atas. Nah, kalau flat in on pin itu biasanya tidak ada, tapi dia langsung pin kecilnya itu masuk ke tengah. Itu contohnya itu untuk menutupi, kalau yang ini untuk menggait agar center. Ini salah satu beberapa contoh. Terus kemudian gambar berikutnya yang bagian kiri, yang bagian atas ya, sama seperti yang tadi. Apabila kita membentuk slotnya berbentuk seperti ini kalau kita gambar di pen, nah ini kan gambarnya gini ya. Nah ini kan gambar ini ya, gambar partnya. Nah kalau misalnya gambar partnya seperti ini dan kalian buat komponen, kalian buat komponennya itu nah, ada ini. Bentar, ini nggak tampil lagi ya ini ya, coretan saya ya. Oke. Enggak, Pak. Ya, ini tolong jangan bolak-balik room lagi ya. Nanti saya kita nggak admit lagi ya berarti ya. Ini soalnya step keluar dia nggak mintanya lagi. Nah, ini muncul ya. Oke, udah muncul. Oke. Di sini ada apa namanya? Ada komponen yang menjadi slotnya, terus kemudian ada pinnya. Nah, walaupun kita tambahkan lubangnya, tetapi lagi-lagi yang saya bilang tadi, konsep dalam sebuah assembling biasanya untuk mempermudahnya itu kita menambahkan chamfer atau menambahkan fillet ya. Makanya di bagian bawahnya isi to insertnya itu dengan menambahkan fillet di bagian ujung agar mempermudah masuk, tidak menjadi scratch ya. Terus ada yang contoh yang berikutnya adalah yang sebelah kanan itu ada part can hang up sama fall into place. Jadi maksudnya yang sebelah kiri itu karena bentuknya seperti ini, jika dipasang cepat itu nggak bakal bisa, karena jika dilempar masuk ke dalam atau dipaksakan ini jadi ngejam juga ya. Harus dibetulkan kembali. Jadi ada dua kali proses. Tapi di gambar yang kanan ini pada saat masuk, karena di sini ada chamfer, dia si springnya itu otomatis dia akan menempati di bagian tengah. Itu juga akan mempercepat proses assemblingnya. Jadi lebih lebih hanya satu kali proses selesai. Tapi kalau yang kanan syukur-syukur langsung masuk ya. Yang kiri misalnya. Yang kiri itu syukur-syukur satu kali masuk, tapi ternyata pas dicoba satu kali nggak jam nyangkut, berarti harus ditarik lagi, dimasukin lagi. Itu udah dua kali atau tiga kali proses. Jadi waktunya jadi lebih lama. Terus bentar. Ini sharing. Oke, kita lanjut ya. Ini juga ada beberapa contoh tadi yang saya dimaksudkan pada saat kita sudah menambahkan apa tadi, hole in pin. Di sini sudah kita tambahkan ada pin ya. Kita sudah tambahkan pin, terus juga kita sudah tambahkan slotnya di bagian bawah untuk mengisi. Tapi pada saat kita lepas, dia akan miring misalnya. Ada kemungkinan terjadi miring jadi sangat besar ya, walaupun ada mungkin beberapa juga lurus ya. Karena ini ukurannya pas ya ini. Kita lihat kiri dan kanan. Nah, alangkah baiknya kita sesuaikan dimensinya itu agar tepat menutup
dengan menambahkan panjang dari pinnya misalnya untuk mempermudah bagian pinnya untuk masuk ke dalam guidance-nya. Atau juga jangan lupa menambahkan chamfer di dua sisi, baik sisi pinnya maupun sisi hole-nya. Itu contohnya. Nah, yang sebelah kanan di sini ada 4 buah gambar. 4 buah gambar yang di sini dimaksud adalah 4 jenis tools untuk perakitan yang sering kita lihat misalnya. Ya, contoh misalnya di sini makin ke atas ini increasing cost atau biaya yang diperlukan untuk waktu untuk waktu untuk assemblingnya menjadi lebih lama. Contoh misalnya di sini pernah saya bilang sebelumnya adalah bentuknya snap fit. Snap fit di sini kita cukup memasang, kita tekan ke bagian dalam kedua sisinya, terus kemudian dia akan mengunci karena sudah disesuaikan dengan dimensi dari benda yang akan dikunci dengan snap fit. Ini ya kita namakan snap fit ya. Kalau di handphone, di elektronik ini sering kita lihat. Atau kalau yang suka bongkar-bongkar HP atau laptop ya ini sering. Nah, yang berikutnya kita bisa menggunakan screw misalnya. Ini screw juga cukup pasang terus kencangkan gitu ya. Ini makin tinggi cost-nya baik dari waktu maupun dari pembuatan produknya. Terus yang berikutnya ini juga bentuknya seperti paku keling ya. Jadi dia bentuknya mengunci bagian atas dan bagian bawah. Nah, sedangkan yang bagian atasnya ini mirip seperti skrup, tapi dia pengunciannya dua. Kalau diperhatikan ya, ini ada dua buah part yang digabung, terus kemudian dia ada lubang, mengepaskan lubangnya menjadi harus pas ya. Berbeda dengan yang gambar kedua, itu dia ada dua buah part, tapi part yang bawah itu lubangnya sudah pas gitu, tinggal lubangnya sudah masuk, tinggal kunci bagian atasnya. Ini agak berbeda, ini yang dua, yang paling atas terpisah. Jadi makin lama waktu pengerjaannya dan makin panjang prosesnya dan makin tidak ekonomisnya. Dan otomatis biaya manufakturnya makin tinggi. Oke, selanjutnya lanjut ya benar-benar. Nah, ada juga kalau kita melihatkan dari bentuk dan handling ya. Nah, di sini dibilang bahwa tidak semuanya yang berbentuknya silindrik atau non silindrik itu mana yang lebih ekonomis. Nah, ini itu disesuaikan dengan ukurannya. Contoh misalnya, ya, jika kita tentukan adalah bentuknya adalah size-nya ya. Di sini misalnya bentuk size-nya bentuknya panjang atau misalnya lebar atau diameter atau misalnya di sini panjang dan diameter misalnya. Nah, di sini kita tentukan bahwa handling time penalty atau misalnya waktu yang diperlukan itu terhadap dengan bentuk ukurannya. Nah, kalau kita menentukan bahwa bentuknya silindrik bulat gitu ya, itu jika bentuknya makin kecil, itu dia akan memberikan waktu handling atau waktu pemasangan atau waktu pemindahan itu semakin lama. Tapi kalau yang non silindrik atau yang bentuknya tidak bulat itu dia menjadi lebih mudah. Tapi berbanding terbalik nih, kalau udah nyampe ukurannya semakin besar, dia tetap mendekati dengan waktu yang sama. Ini contohnya. Nah, ini bentuk adalah, kalau tadi bentuk-bentuk dari silindrik ya. Sekarang kita coba lihat yang lain. Di sini ada bentuknya poor assembling atau assembly yang dinilai cukup jelek ya. Yang berikutnya yang sudah di improvement. Nah, yang berikutnya adalah yang membedakan di sini adalah di bagian satu sisinya itu dia ditambahkan fillet misalnya. Fillet atau chamfer lah ya. Ini tujuannya di sini adalah untuk di tulisannya chamfer ya. Ditulisnya adalah dia menambahkan chamfer adalah untuk memudahkan orientasi. Jadi misalnya sebelah kiri dan sebelah kanan kita perhatikan, ini dia sama-sama ada bentuk yang sama di sebelah sini.
Terus sebelah kiri dan kanan juga sama. Tapi yang membedakan hanya sebelah sini. Jadi pas pada saat orang lain pasang, dia hanya bisa merasakan yang misalnya dia pada saat memegang sebelah sini, dia pegang ini dua-duanya sama bentuknya. Kalau megang sebelah sini mungkin kerasa ya, tapi kalau pas pengambil megang ke sini, akhirnya pas dipasang, oh ternyata salah, saya salah orientasi atau saya salah arah. Dia balikan, terus kemudian dia pasang lagi. Itu juga menjadi pemborosan waktu. Nah, terus yang berikutnya di sini komponen di sini tidak stable. Tadi yang saya bilang tadi, karena menentukan lubang yang lubang lubang dengan pin yang sesuai. Di sini kita tambahkan di sini ada flap di bagian sisinya itu untuk memudahkan orientasi. Jadi apalagi ditambahkan bagian atas atau bawahnya itu dari apa bentuknya ada picture lagi ya. Jadi penyimpanan apa pemasangannya menjadi lebih mudah. Nah, yang berikutnya di sini tadi sudah jelaskan. Di sini kalau yang tadi itu dari jarak, sekarang dibahas adalah bentuknya straight atau crank. Straight di sini yang lurus ini ada kemungkinan dia itu menjadi tidak lurus. Ini saya, nah, ada kemungkinan dia masangnya menjadi gini. Nah, tapi pada saat kita tambahin crank, dia pasti ininya itu nempel ke sini. Itu akan pas gitu. Untuk pemasangannya. Nah, kalau yang ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini penambahan chamfer agar mempermudah spring untuk turun. Ini beberapa industri sudah menerapkan konsep untuk mempermudah seperti ini. Oke, sudah saya rasa penjelasan secara umum terkait DFMA itu sekian. Mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya kita bahas ke DFA dulu atau DFM dulu, terus kemudian ada beberapa kasus terkait dua-duanya DFMA. Terutama nanti juga ada beberapa kita ada tugas terkait jenis-jenis dari studi kasus ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk apa tadi presensi. Oke, tidak sambil menunggu silakan saya stop recording.